menjadi kurikulum yang disederhanakan dengan capaian pembelajaran per fasenya adalah fase A umumnya kelas 1 dan kelas 2 menjadi demikian Bapak Ibu sekalian. Peserta didik memahami instruksi lesan yang lebih kompleks, kata-kata yang sering ditemui sehari-hari, serta beberapa kata-kata baru yang dibacakan kepadanya dengan bantuan gambar. Peserta didik juga memahami sebagian besar kata sederhana dan kata-kata baru yang dibacanya dengan bantuan gambar. Peserta didik mengekspresikan gagasannya secara lisan dan tulisan secara sederhana dan berpartisipasi dalam diskusi. Peserta didik menyimak dengan seksama, memahami instruksi, memahami serta memaknai informasi dalam teks audiovisual serta teks aural, teks yang dibacakan yang sesuai jenjangnya. Paragraf, rangkaian pembelajaran utuh berkaitan dengan berorientasi pada kompetensi. Pada fase per 2 atau 3 tahun lebih leluasa untuk belajar sesuai konsep secara mendalam, tidak terburu-buru. Ini satu penyadaraan akan diperdalam besok oleh beliau pada hari kedua Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sekilas saja. Berkaitan dengan pertanyaan ini simpan untuk besok ketika Bapak Ibu sudah memahami betul, karena akan dijelaskan besok berkaitan dengan penyederhanaan kurikulum. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini agak pindah slide saja, menunggu waktu Bapak Ibu sekalian. Pindah slide ya. Pindah slide menunggu waktu, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran diupayakan rangkaian program intra kurikuler mata pelajaran dan program penguatan karakter. Bapak dan Ibu sekalian, ini program pengembangan karakter untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah program pengembangan karakter, Bapak Ibu sekalian, akan dicapai melalui capaian pembelajaran. Kemudian kegiatan intrakurikuler, kemudian kegiatan dari teaching of rights level. Itulah yang akan mendukung menjadikan sebuah profil pelajar Pancasila yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, program ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kelompok kecil atau seluruh siswa. Contoh, pameran seni, olahraga, dan kreasi. Minggu literasi, proyek lintas mata pelajaran, dialog antar agama, layanan sosial, dan kemanusiaan. Secara individual Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Contoh, mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di bidang olahraga dan seni. Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kedua bentuk kegiatan di atas. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan kedua bentuk kegiatan di atas, namun diberi kebebasan untuk memilih
atau menciptakan kegiatannya. Itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kita membentuk profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu sekalian, muter lagi nih Bapak Ibu sekalian, setiap berganti slide, kita harus menunggu Bapak Ibu sekalian, dikarenakan ini menggunakan jadi Bapak dan Ibu sekalian, setiap kegiatan di sekolah dalam bentuk kecil atau seluruh siswa atau individual mengarah kepada terciptanya, terbentuknya satu profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu sekalian, kurikulum di jenjang pendidikan kok mundur ya? Masih muter ini. Kurikulum jenjang SD dirancang untuk menguatkan fondasi kompetensi dan karakter. Pemerintah menyarankan proporsi jam belajar untuk mata pelajaran wajib di SD adalah sebagai berikut Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah proporsi jam belajar pada siswa SD Bapak Ibu sekalian. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti 4 jam pelajaran. PKN 5 jam pelajaran. Bahasa Indonesia 8 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, seni dan prakarya 4 jam pelajaran, pendidikan jasmani 4 jam pelajaran, sedangkan IPA IPS adalah 0 untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Bapak Ibu. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Itu proporsi, karena apa? Jamnya lebih banyak pada pendidikan agama dan budi pekerti, itu 4, dan PPKN 5, ini adalah peletak dasar dari terbentuknya satu karakter pada anak-anak sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa karakter sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita tanamkan kepada anak-anak sekalian. Namun demikian, kita terjebak dalam satu pemikiran bahwa orang sukses karena kecerdasan. Kita terjebak dalam orang sukses karena kecerdasan. Padahal sebenarnya orang sukses lebih didukung oleh karakter-karakter yang ada pada dirinya, yang terbentuk pada dirinya. Itu orang-orang sukses seperti yang kita lihat sekarang. Coba kalau ditanya, itu sukses karena apa? Jarang yang menjawabnya sukses karena kecerdasan, tapi itu sukses karena tekun. Itu sukses karena jujur, itu sukses karena rajin dalam bekerja. Itu lebih banyak pada itu. Itu yang kedua, yang alasan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Alasan yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, orang penjara karena bodoh jarang sekali, tapi orang masuk penjara karena karakternya yang itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Artinya cerdas tapi culas gitu. Nah, itulah makanya kita yang berada di sekolah dasar
merupakan kelanjutan dari PAUD, TK,